Morning class, selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini Parti akan menjelaskan keseluruhan dari bab ketiga karena sementara anak-anak belum mendapatkan buku paket seni budaya ya yang kelas 7, maka Parti akan jelaskan materi apa saja yang ada di dalam bab 3 ini, yaitu tentang bernyanyi solo. Nah, supaya anak-anak nanti di rumah bisa dilihat, disaksikan videonya, dan bisa dijadikan sumber belajar. Oke, anak-anak, bernyanyi solo, kita akan belajar tentang menyanyi seperti idola, ya, belajar menjadi juri, teknik berlatih vokal dan menjadi bintang penyanyi. Ini tema-temanya. Beberapa anak-anak sudah kita lakukan kemarin di kelas seperti teknik vokal, berlatih teknik vokal dan juga menyanyi. Kemarin kan sudah juga diambil penilaian. Teknik atau belajar menjadi juri juga kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, hari ini kita akan review saja anak-anak di bab yang ketiga ini supaya anak-anak bisa belajar karena sebentar lagi rangkaian ujian sudah menanti gitu ya. Oke, kita mulai dari yang bernyanyi. Beberapa kemarin sudah kita pelajari anak-anak, kita langsung ke sini saja. Beberapa jenis penampilan menyanyi, diantaranya adalah solo, tunggal. Selain itu nanti ada duo. Duo itu penampilan menyanyi dua orang atau duet gitu ya. Tiga orang disebut trio, empat orang disebut kuartet, dan seterusnya. Sampai nanti eh, vokal grup dan paduan suara. Tapi kita akan tidak akan banyak bahas di bab ini tentang hal itu. Nah, tentang vokal ya, untuk menyanyi diperlukan latihan dan selain itu juga diperlukan materi suara. Nah, materi suara ini yang membedakan suara satu dengan yang lain, penyanyi satu dengan yang lain. Yang pertama itu adalah warna suara atau timbre. Ini berkaitan dengan bentuk ukuran pita suara manusia yang berbeda-beda. Maka suara setiap penyanyi bisa berbeda-beda ciri khasnya. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu tanpa melihat penyanyinya, terkadang kita tahu, oh ini suaranya penyanyi siapa. Oh ini suara dari penyanyi Judika misalnya. Oh ini suara dari penyanyi It Gitaf misalnya gitu ya. Yang membedakan adalah eh, pita suara masing-masing. Perbedaan ukuran, ini ya, perbedaan ukuran akan menghasilkan frekuensi yang beda-beda. Nah, dari perbedaan inilah maka muncul warna suara yang berbeda-beda. Oke, itu ya. Yang kedua, wilayah nada. Wilayah nada setiap orang juga berbeda-beda. Jadi kemampuan seorang dalam mencapai tinggi rendahnya nada itu wilayah nada, ya. Nah, untuk wilayah nada dari anak-anak hanya nanti maaf, untuk suara anak-anak ini cenderung sama, ya, karena suara anak-anak masih belum berubah, apalagi suara anak-anak pria gitu ya. Nanti kalau sudah beranjak remaja, dewasa, suaranya berubah karena perbedaan atau perubahan struktur anatomi tubuh dan juga bagian eh, pita suara dan tenggorokan anak-anak berbeda. Gitu ya. Berikut pengelompokan wilayah nada sesuai habitusnya. Yang pertama suara anak-anak, suara wanita, dan suara pria. Oke. Teknik vokal kemarin sudah kita pelajari. Teknik vokal yang harus dipahami dalam bernyanyi. Kemarin ada sikapnya,
pernapasan, diafragma, resonansi, artikulasi, gerak mulut, frasering, ekspresi. Resonansi ini berkaitan dengan artikulasi dan produksi suaranya. Resonansi, frasering, pemenggalan kalimatnya sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya. Oke. Nah, anak-anak ini beberapa improvisasi lagu yang sering dinyanyikan, yang sering dilakukan oleh penyanyi-penyanyi. Improvisasi itu apa? Improvisasi itu jadi ketika bernyanyi langsung merubah beberapa part atau bagian dari sebuah lagu yang itu berdasarkan mungkin bisa eh, apa interpretasinya, pengembangan yang dia lakukan, yang dilakukan oleh penyanyi secara spontan, tanpa persiapan. Tetapi itu perlu atau butuh untuk dilatih. Improvisasi tidak dilakukan pada semua lagu, semua bagian lagu maksudnya. Hanya di bagian tertentu saja agar mendapatkan eh, poin-poin estetis atau membuat sebuah lagu menjadi klimaks. Nah, variasi lagu atau improvisasi dapat dilakukan dengan merubah atau mengembangkan ya, bukan merubah ya, mengembangkan beberapa, yaitu yang pertama ritmis. Ritmis perubahan irama dalam lagu. Misalnya lagu diciptakan dalam irama pop, divariasikan dengan dibawakan irama jazz, dangdut, keroncong, dan lain-lain. Itu ritmis. Misalnya lagu eh, Rayuan lokal apa? Tanah airku Indonesia. Nah, kita misalnya ubah menjadi keroncong. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Nah, misalnya seperti itu. Nada aslinya tidak demikian, tetapi ritmis yang diimprove itu menyesuaikan dengan ritmis atau lagu yang tadi contohnya adalah lagu keroncong. Jadi lebih panjang. Melodis biasanya berupa penambahan nada dengan jarak yang berdekatan. Misalnya tadi melambai-lambai, nyiur di pantai. Nadanya kan aslinya gitu. Bisa mungkin dirubah melambai-lambai, nyiur di pantai. Misalnya gitu. Tidak merubah tema aslinya, tetapi itu bisa divariasikan. Oh, berbisik-bisik, Raja Klana. Aslinya seperti itu. Bisa ditambahkan dengan penambahan melodi yang lain. Gitu ya. Terus kemudian dinamika. Nah, ini keras lembutnya sebuah lagu. Misalnya masih lagu yang tadi. Tanah airku Indonesia. Ini diawali dengan dinamika lembut. Negeri elok amatku cinta. Nanti di bagian ref agak keras atau crescendo atau dia mengalami nanti setelah ref di crescendo. Melambai-lambai, nyiur di pantai. Lembut berbisik-bisik. Jadi keras lembutnya. Oke. Nah, berikutnya, poin berikutnya adalah B, menjadi juri. Ini kemarin sudah kita lakukan. Kemarin kita berperan menjadi juri dengan kontestan video-video orang bernyanyi.
Ya, kemarin sudah kita tentukan bagaimana cara menentukan pemenangnya, poin-poin apa saja yang akan dinilai, begitu sudah kita lakukan kemarin. Ya, nah beberapa kriteria penampilan, oh sorry, beberapa kriteria penilaian ketika kita menjadi juri antara lain teknik vokal, ada intonasi, artikulasi, teknik pernapasan, resonansi, frasering. Nah, kemarin sudah kita lakukan. Kemudian interpretasi ini berkaitan dengan penampilan, penguasaan musik, genre musik, penghayatan, acting, ini ya, ekspresi, interpretasi, penampilan, gayanya, mungkin gerak tubuhnya, tata rias, rambut, aksi panggung nih ya, geraknya dan lain-lain. Nah, itu beberapa kriteria penilaian. Kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama ketika berperan menjadi juri, beberapa hal yang perlu kita nilai dari seorang penyanyi. Kemarin kita kita bersepakat intonasi itu paling paling penting ya, intonasi. Kemudian ada artikulasi, ada interpretasi, ekspresi, penampilan. Kemarin sudah kita praktekkan ya. Oke, kemudian berikutnya materi berlatih vokal. Ini sudah kita bahas juga di dalam kelas dan sudah kita praktekkan. Plus sudah Pak Ardi buatkan video materinya. Berlatih vokal ya. Pertama dari postur tubuh, kemudian postur tubuh yang baik dan benar ya. Kemarin tegak, tidak membungkuk, tegak gitu ya. Kemudian kaki tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu eh, merapat sekali. Kemudian ini beberapa bagian tubuh yang perlu diperhatikan dalam berlatih vokal. AO join ini apa? Sendi atlanto occipital, keseimbangan kepala. Ya, jadi kepalanya jangan sampai membungkuk seperti dalam gambar ini. Gambar ini. Nah, jangan sampai. Kemudian leher, ini juga bagian dari kepala tadi. Jangan sampai melengkung, karena ini nanti akan mengganggu sirkulasi pernapasan ketika kita bernyanyi. Bahu, bahu juga diusahakan tidak boleh bergerak. Jangan kaku, tetapi sebaliknya. Lebih santai dan netral. Lengan, rileks. Torso, bagian tubuh utama, berisi paru-paru, seimbangkan tubuh di atas pinggul dan biarkan terasa besar dan terbuka. Itu kemarin ketika kita berlatih pernapasan diafragma. Nah, ini apa peran atau penggunaan bagian tubuh ini, torso ini, berkaitan dengan pengambilan nafas yang mengisi paru-paru, kemudian kita hembuskan secara perlahan-lahan dengan mengatur intensitas suaranya. Kemudian pinggul, ini untuk memberikan dukungan yang maksimal. Lutut, ini berkaitan dengan posisi kaki kuda-kudanya ya. Kemudian kaki terbuka selebar bahu. Kemarin sudah kita praktekkan juga. Oke, teknik pernapasan kemarin sudah kita praktekkan juga. Ada yang baik digunakan dalam menyanyi adalah pernapasan diafragma. Ini materinya sudah ada tersendiri ya. Kita sudah berlatih pernapasan diafragma kemarin dengan mengembangkan otot diafragma sehingga perut mengembang ke kanan dan ke kiri, ke samping, bukan ke depan atau ke belakang. Kemudian teknik vokal, ini ada artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan huruf. Kemarin sudah kita pelajari juga. Intonasi juga sudah kita pelajari berkaitan dengan fals atau tidak dalam bernyanyi atau istilah musiknya adalah pitch. Ya, keselarasan merangkai, perpindahan nadanya. Oke,
Kemudian vokalisi. Kemarin kita juga sudah berlatih ada mama mama ma. Kemarin kan sudah a i u e o a i u e o. Kemarin sudah kita latihan juga. Kemudian, nah ini yang mungkin perlu Pak disampaikan, yaitu tentang register suara. Register suara itu adalah pembagian wilayah suara. Didasari apa? Yaitu resonansi, timbre, sumber suara, dan tinggi rendahnya nada suara. Jadi beberapa macam-macam register suara. Yang pertama itu adalah suara asli, chest voice atau suara dada. Jadi ini adalah suara asli ketika kita berbicara atau bernyanyi biasa gitu ya. Suara tengah, middle voice adalah suara yang berada di antara head voice dan chest voice. Ini suara yang digunakan untuk nada-nada yang tidak terlalu tinggi. Suara kepala, head voice, ini adalah suara dari resonansi rongga hidung dan kepala. Umumnya terdengar pada anak-anak, pria, remaja, dan wanita. Sifatnya ringan, nyaring, lembut, dan merdu. Ini biasanya digunakan untuk nada-nada yang tinggi, tapi tidak full tinggi ya, masih bisa dijangkau. Nah, ini suara palsu atau falsetto. Teknik perpindahan jenis suara biasa ke suara falset palsu. Ada tiga falsetto. Suara mulut, hidung, dan suara kepala. Ini biasanya digunakan untuk nada-nada yang terlalu tinggi. Kita tidak bisa mencapainya. Pakainya ini. Maka suara mulut, suara hidung, dan suara kepala. Nah, selanjutnya jenis-jenis suara. Wilayah suara ini, jenis-jenis suara ini, jenis-jenis suara untuk orang dewasa ya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak hanya suara tinggi dan rendah saja, karena cenderung sama. Tetapi pembagian wilayah suara ini mengacu pada usia dewasa. Ya, berikut. A atau yang pertama sopran. Ini adalah jenis suara untuk suara tinggi, suara wanita tinggi. Ya, jenis suara wanita yang tinggi. Kemudian ada alto. Alto itu jenis suara wanita rendah, lebih rendah dari sopran. Oke. Kemudian tenor ini jenis suara untuk suara tinggi pria dan bass itu untuk jenis suara rendah pria. Nah, itu ini wilayahnya. Sebenarnya di antara misal yang wanita ya, di antara sopran dan alto, di antara sopran dan alto masih ada satu lagi yaitu mezzo sopran. Jadi urutannya sopran itu tinggi, di bawahnya mezzo sopran itu suara sedang, jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kemudian yang paling bawah, yang rendah itu adalah jenis suara alto, suara rendah wanita. Nah, di antara tenor dan bass juga ada lagi namanya bariton. Bariton itu tidak terlalu tinggi, setinggi tenor dan juga tidak serendah suara bass. Jadi di tengah-tengahnya. Oke, itu ya. Kemudian ini berlatih vokal kemarin sudah kita latih juga. Frasering kemarin juga sudah kita bahas dan kita latih. Frasering itu pemenggalan kalimat lagu atau lirik. Frasering ini bisa dimanfaatkan oleh penyanyi untuk mengambil nafas. Ya, frasering nanti ada dua, frasering kalimat bahasa, yaitu bahasanya, kalimatnya. Kemudian ada frasering kalimat musik, frase, motif. Ya, jadi sebuah motif dalam musik juga ada sebuah motif atau frase.
Misalnya gini, tadi contoh lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia itu satu motif. Dalam kalimat musik disebut motif. Motif berikutnya, negeri elok amatku cinta. Itu motif berikutnya. Bukan liriknya ya, tapi nadanya. Sol 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 mi fa sol la sol sol. Itu motif satu. Terus nada berikutnya sol do 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 si la si sol fa. Itu motif selanjutnya. Itu pemenggalan kalimat musik. Genre musik. Nah, ini genre musik. Berapa yang perlu kita tambahkan juga, genre musik itu adalah gaya atau aliran yang berkembang dan memiliki komunitas yang menyukai dan menikmati musik dengan genre tersebut. Beberapa musik diantaranya pop. Nah, ini sangat populer sekali. Maka disebut jenis musik pop atau musik populer dari kata populer. Nah, ini adalah musik yang eh, populer di banyak kalangan. Karena kenapa? Easy listening, mudah dihafalkan, mudah dinyanyikan, bentuknya tidak rumit, nih ya. Bentuknya tidak rumit, struktur lagu sederhana, syair motif melodi berulang, tema lagu diambil dari kehidupan sehari-hari. Jadi mudah dikenal, mudah kena, apa ya, mudah diingat gitu ya. Apalagi kalau refnya, kita kan sering sekali refnya tahu, tetapi liriknya nggak tahu, baitnya nggak tahu, judulnya apa nggak tahu, tapi refnya tahu. Sering terjadi seperti itu. Itu jenis musik populer karena terkadang refnya dinyanyikan berulang-ulang. Nah, itu yang membuat musik sangat relate dengan kehidupan bermasyarakat. Karena itu tadi sederhana dan temanya juga diambil dari kehidupan sehari-hari. Itu ya. Kemudian yang kedua rock, aliran musik dari 1960-an ini memiliki ciri khas yaitu karakter vokal, drum, gitar yang kuat. Vokal, gitar, drum yang menonjol dan kuat. Itu rock ya. R&B, rhythm and blues, jenis musik yang menggabungkan jazz, blues, gospel, rock, pop, blues. Ini penggabungan. Itu R&B. Hip hop itu diartikan sebagai ungkapan untuk memberitahu. Musik ini tumbuh sekitar 1970-an. Oke. Kemudian jazz. Genre ini lahir di abad 19 di New Orleans, Amerika Serikat. Berkembang justru di kalangan penduduk berasal dari Afrika. Nah, ini. Banyak improvisasi melodi, kebebasan improvisasi pemain musiknya, pergerakan akor rumit, serta sinkop dan aksen ritmis yang ganjil. Dangdut, nah ini jenis musik asli Indonesia, tetapi merupakan hasil alkulturasi budaya dari India dan Melayu. Arab. Ciri-cirinya apa? Yaitu alat musik tabla dan gendang. Nah, ini yang sangat khas dari alat musik atau jenis musik dangdut. Nah, itu ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu musik keroncong. Itu musik asli Indonesia, merupakan perpaduan dari budaya Eropa. Karena di situ ada bass, ada cello, ada biola, ada gitar. Nah, itu merupakan alat-alat Eropa itu yang dulu ketika zaman eh, penjajahan kita tahu bangsa Eropa, Portugis, Spanyol masuk ke Indonesia tidak hanya melakukan perdagangan ataupun memperluas wilayah. Selain itu mereka juga membawa budaya mereka ke Indonesia. Maka muncullah musik keroncong. Tapi di dalam buku ini tidak dibahas ternyata.
Nah, begitu anak-anak ini tentang genre musik. Anak-anak bisa cari contohnya nanti di YouTube atau di internet. Beberapa contoh lagu-lagu pop, contoh lagu rock, R&B, hip hop, jazz, dangdut, keroncong, gitu ya, supaya kalian bisa membedakan. Kemudian yang ketiga ini adalah teknik miking. Ini kemarin belum kita lakukan karena kita menyanyi tanpa mic kemarin. Teknik miking adalah miking ya, maaf. Penggunaan mikrofon yang baik dengan mengatur jauh dekat jarak mic saat bernyanyi. Ya, mengatur mikrofonnya supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ketika kita membunyikan atau menyanyikan lagu atau bagian lagu yang bernada kuat, keras, maka sebaiknya kita tarik mic-nya, mic-nya kita tarik agak menjauh dari mulut supaya itu suara yang keras itu tidak full masuk ke mic, kemudian keluar dari sound system dengan suara yang pecah ataupun yang terlalu keras. Maka kita perlu menariknya, mengaturnya. Beberapa posisi yang benar ketika memegang mic seperti ini. Yang salah ini, yang kanan ini salah. Kenapa? Jadi posisi mic-nya miring. Ketika posisi mic-nya miring, suara yang keluar dari mulut tidak sempurna masuk ke dalam mic, hanya melalui bagian pinggirnya saja. Betul ya? Beda dengan dua gambar di kiri, di bagian kiri ini, mic-nya lurus dengan arah keluarnya suara dari mulut. Jadi suara dari mulut masuk dengan sempurna ke dalam mic dan diolah melalui sound system. Itu ya. Oke, penggunaan mic yang kurang tepat menghasilkan suara yang kurang sempurna dan tidak mendekati suara aslinya. Nah, karena suara manusia tidak kita dengar, yang kita dengar merupakan suara yang keluar dari rongga mulut dan rongga hidung. Untuk menjaga kualitas suara, diusahakan untuk mendekatkan mic ke dekat mulut dan hidung ketika level suara rendah. Jauhkan mic ketika level kita kuat saat teriak. Nah, seperti itu. Oke, begitu anak-anak. Ini bab ketiga sudah selesai untuk yang seni musik. Selamat belajar mempersiapkan PTS. Semoga ini bermanfaat dan menambah nilai PTS juga akan baik. Terima kasih.